Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Okta Alamsyah, saya mahasiswa Sisipur Raja Haji dengan NIM 2010-2008, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Baik, di video kali ini saya akan membuat salah satu tugas mata kuliah teori pembangunan dengan topik yang akan saya bahas ialah tentang 3 teori pembangunan yang utama, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan dan keterbelakangan, dan teori penyadaran. Teori modernisasi merupakan salah satu teori yang dianggap dominan sejak akhir dasawarsa tahun 1940. Teori ini menyebutkan bahwa pembangunan terdiri atas beberapa tahap yang berurutan. Yang satu tahap mengarah kepada tahap berikutnya yang lebih tinggi. Negara dunia ketiga harus memulai beberapa tahap pembangunan dalam suatu kurun waktu tertentu. Menurut Rostow dalam Request 1899 ada 5 tahap perkembangan ekonomi dan industri yang dapat dijalani oleh suatu negara, yaitu 1. Tingkat tradisional, 2. Tingkat landas, 3. Tinggal landas, 4. Dorongan maju kematangan, dan yang kelima tingkat konsumsi massal. Teori modernisasi melahirkan model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Model seperti ini ternyata tidak memberi hasil yang memuaskan. Kesenjangan sosial ekonomi di dunia ketiga semakin lebar. Manfaat pembangunan ternyata tidak menetes jauh ke bawah. Teori ketergantungan dan keterbelakangan. Teori ini menjelaskan fenomena ketergantungan yang menyebabkan keterbelakangan. Pendekatan bermula digunakan di Amerika untuk mempelajari keterbelakangan pembangunan negara-negara itu, kemudian meluas ke negara-negara dunia ketiga lainnya. Menurut Paul Brand, faktor utama yang menyebabkan keterbelakangan adalah proses eksploitasi oleh pihak asing sebagai akibat hubungan ekonomi dengan pihak asing yang tidak adil. Ini berarti ekspansi ekonomi dari perusahaan multinasional ke negara-negara dunia ketiga hanya memberikan keuntungan ekonomi yang lebih kecil yang dibandingkan diserap oleh negara maju. Ketergantungan seperti ini juga terjadi dalam suatu negara, yaitu ketergantungan desa terhadap kota yang memiliki sumber ekonomi. Ketergantungan tidak saja terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga terjadi di bidang budaya. Imperialisme budaya dipandang dari teori ketergantungan, yaitu ketika kebudayaan suatu bangsa sentrum secara sepihak dipaksakan pada bangsa lain dengan mengorbankan integritas kebudayaan mereka, baik imperialisme budaya maupun imperialisme media. Merupakan suatu kondisi dari hegemoni kebudayaan suatu negara kepada suatu negara atau banyak negara lain melalui produk-produk budaya dari perusahaan-perusahaan mendunia, internasional ataupun multinasional. Teori ketergantungan dan keterbelakangan tidak terlepas dari kritik. Misalnya, dia tidak bisa menjelaskan terjadinya akumulasi modal yang dapat mempercepat timbulnya negara-negara industri baru. Selanjutnya, teori penyadaran. Penyadaran dalam kurung konsientasi adalah belajar memahami kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut. Teori ini merupakan salah satu solusi keterbelakangan banyak yang dialami negara-negara dunia ketiga. Upaya mendorong untuk membantu rakyat membebaskan diri sendiri. Salah satu bentuk penyadaran yang dikatakan oleh Fair tahun 1984 yaitu membiasakan rakyat mengenal kemampuan mereka sendiri untuk menumbuhkan kelembahan demokrasi yang benar. Pengalaman itu dilakukan dengan membiasakan rakyat pada praktik kebebasan melalui pendidikan. Teori penyadaran telah mengilangi lahirnya model pembangunan yang berpusat pada manusia. Model ini memberikan peran pada warga masyarakat bukan hanya sebagai subjek, melainkan sebagai aktor yang menentukan tujuan-tujuan sendiri.
menguasai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mengarahkan kepada proses-proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Baik, yang terakhir pada pembahasan topik kali ini yaitu kontribusi komunikasi dalam perspektif penyadaran. Teori komunikasi dan teori pembangunan eksistensinya sangat berhubungan. Dalam praktek alih farmasi informasi di setiap negara diatur dari ideologi pembangunan negara itu. Kontribusi komunikasi pada teori pembangunan telah melahirkan model komunikasi yang interaktif. Pendekatan komunikasi tidak lagi satu arah. Setiap partisipan memberikan kontribusi pada proses komunikasi dalam derajat berbeda. Di sini inisiatif lokal diberikan penilaian yang tinggi dan konsep partisipasif menjadi fokus sentral pembangunan. Media massa dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada kelompok-kelompok daerah yang menggambarkan latar belakang kebutuhan yang mengemukakan serta menyebarkan inovasi yang mungkin dapat menemui kebutuhan mereka. Menunjukkan bahwa ada 3 fungsi media massa dalam pembangunan, yaitu 1. Memberitahu rakyat tentang pembangunan nasional, memutuskan perhatian kepada mereka pada kebutuhan perubahan, kesempatan untuk menimbulkan perubahan-perubahan, metode secara menimbulkan perubahan jika mungkin meningkatkan aspirasi. Yang kedua, membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik ataupun ke bawah. Ketiga, mendidik rakyat agar memiliki keterampilan. Ketiga fungsi media itu dengan dapat dikutip medis tentang peranan media massa yang dapat diberikan dalam pembangunan model partisipatif, yaitu 1. Memberitahu masyarakat tentang fakta kehidupan ekonomi mereka. Yang kedua, mengimplementasikan fakta tersebut agar dapat dipahami oleh masyarakat itu, dan kemudian mempromosikan hal tersebut kepada rakyat. Menyadari beberapa serius permasalahan pembangunan mereka yang dihadapi dan memikirkan lebih lanjut masalah itu, serta menyadarkan pada solusi-solusi yang mungkin ditempuh. Meskipun peranan terbatas, komunikasi tidak boleh diperlukan sekedar kegiatan penunjang pembangunan. Komunikasi harus dijadikan salah satu komponen pembangunan, sama seperti komponen-komponen lainnya. Kalau tidak ingin mendapatkan kesulitan besar di kemudian hari, dari pembahasan tentang kontribusi pada teori pembangunan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Teori pembangunan merupakan pola pikir yang berfungsi mengupas dan memecahkan persoalan-persoalan pembangunan. Ada tiada teori pembangunan yang utama, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, teori keterbelakangan, serta teori penyadaran. Yang kedua, teori komunikasi dan teori pembangunan erat sekali dihubungannya. Dalam praktek, aliran informasi di setiap negara diatur oleh ideologi pembangunan negara itu. Yang ketiga, kontribusi komunikasi pada teori modernisasi adalah membantu memperkenalkan usaha modernisasi. Dalam hal ini, komunikasi dapat menjembatani perairan antara masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern, meningkatkan harapan serta menciptakan iklim yang untuk memodernisasi. Yang keempat, dalam teori ketergantungan dan keterbelakangan, kontribusi komunikasi lebih dapat dilihat sebagai pembangkit kesadaran akan keterbelakangan yang dialami negara dunia ketiga melalui tulisan-tulisan media massa. Yang kelima, kontribusi komunikasi pada teori penyadaran adalah membantu memberikan peranan yang besar pada suatu masyarakat merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Yang keenam, komunikasi bukan diperlukan sekedar kegiatan pengunjung pembangunan, tapi setiap dijadikan satu komponen pembangunan sama seperti komponen-komponen lainnya. Yang ketujuh, kontribusi pada teori pembangunan penyadaran telah melahirkan model komunikasi yang interaktif yang berpedoman pada konsep pembangunan yang berusaha pada manusia. Karena itu lebih bermakna dibandingkan kepada teori-teori terdahulu. Baik, hanya itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.